Haris adalah seorang lelaki paruh baya yang selalu dikenal sebagai pria sabar dan penuh kasih. Ia mengajar seni rupa di sebuah sekolah menengah. Ia selalu menghabiskan waktu luangnya melukis dan bermain gitar. Bersama istrinya, Winda, ia membangun keluarga kecil yang tampak harmonis. Putri semata wayang mereka, Naira, adalah cahaya dalam hidupnya. Cerdas, cantik, dan memiliki kepribadian yang hangat. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Sejak Naira masih kecil, anak itu tak mirip dengannya, juga tidak mirip Winda. Mata Naira terlalu tajam, bentuk wajahnya asing, dan warna kulitnya lebih terang dari mereka berdua. Haris awalnya mencoba menepis pikiran itu. Tapi seiring waktu, kecurigaan itu tumbuh diam-diam seperti akar pohon yang tak terlihat, menghantui setiap momen yang seharusnya penuh kebahagiaan. Suatu malam, saat Naira masih berusia 3 tahun, Haris sempat memberanikan diri bertanya pada Winda. Ia menanyakan apakah Winda pernah memiliki hubungan lain sebelum menikah. Winda terlihat terkejut, lalu tersenyum kecil sambil memegang tangan Haris. "Kenapa kamu bertanya seperti itu sih? Kayaknya kamu terlalu banyak menonton film drama ya." Jawabannya ringan, tenang, dan meyakinkan. Haris tertunduk, merasa bersalah telah meragukan wanita yang dicintainya. Sejak saat itu, Haris menekan rasa curiganya dalam-dalam. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaannya dan lebih memilih fokus membesarkan Naira dengan penuh cinta. Meski begitu, setiap kali menatap mata anak itu, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ia mencoba menggantinya dengan pelukan, senyuman, dan doa-doa setiap harinya. Tahun berganti, dan Naira tumbuh menjadi gadis dewasa yang membanggakan. Ia diterima di Universitas Negeri Aurit dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Haris begitu bangga melihat anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Walau tetap saja, ada celah kecil dalam hatinya yang belum terisi, pertanyaan lama yang tak pernah benar-benar lenyap. Hingga suatu sore, segalanya berubah. Haris mendapat telepon dari rumah sakit. Naira mengalami kecelakaan saat mengantar teman kampusnya ke stasiun. Sebuah mobil melaju dari arah berlawanan dan menyerempet motornya, membuat tubuhnya terlempar cukup jauh membuat tubuh Naira terluka cukup parah. Haris dan Winda segera meluncur ke rumah sakit, jantung mereka berdegup kencang dan tak karuan. Di ruang UGD, dokter menjelaskan bahwa Naira kehilangan cukup banyak darah dan membutuhkan transfusi secepatnya. Haris tanpa ragu menawarkan dirinya sebagai pendonor. Tapi setelah pemeriksaan, perawat menyampaikan bahwa golongan darahnya tidak cocok. Winda juga ikut dicek, dan hasilnya sama, tidak cocok. Dokter menyarankan mencari pendonor dari bank darah karena tidak ada kecocokan dari pihak keluarga. Saat itu Haris merasa ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar soal darah. Ia teringat lagi pada segala pertanyaan yang dulu pernah ia kubur. Apakah ini kesempatan untuk mengakhiri segala kecurigaannya? Winda tampak gugup, namun mencoba tetap tenang. Tapi Haris tahu, ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Tetapi dia memilih fokus untuk kesembuhan Naira dulu. Malam harinya, setelah Naira berhasil melewati masa kritis dan dipindahkan ke ruang rawat, Haris mendatangi dokter secara pribadi. Ia meminta tes DNA dilakukan, bukan karena alasan medis, tapi pribadi. Awalnya dokter tampak ragu, tapi setelah Haris menjelaskan bahwa ini adalah permintaan atas dasar kecurigaan yang sudah lama, akhirnya dokter menyetujui dan mengirim sampel untuk dianalisis. Selama menunggu hasil tes, Haris tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Naira, menatap wajah anak itu dengan hati yang bimbang. Dalam diam, ia berdoa agar hasilnya salah. Agar kecurigaannya hanya paranoid semata. Tapi jauh di dalam hati, ia merasa jawabannya sudah jelas. 3 hari kemudian, hasilnya keluar.
Haris membacanya di taman rumah sakit, dengan tangan bergetar. Tidak ditemukan hubungan biologis antara subjek A, Haris, dan subjek B, Naira. Kalimat itu menghantamnya seperti palu. Dunia yang ia bangun selama 20 tahun terasa runtuh dalam sekejap. Haris tidak langsung memberi tahu Winda. Ia pulang ke rumah, membuka album-album foto lama, surat ulang tahun dari Naira, dan semua kenangan yang pernah mereka lalui. Air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa seperti ditikam dari dua sisi, pengkhianatan dari istrinya dan kehilangan sosok anak yang ia cintai lebih dari siapapun. Keesokan harinya, Haris memanggil Winda ke ruang tamu. Ia tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya menyerahkan kertas hasil tes itu dan bertanya pelan. Siapa ayah kandung Naira? Winda menangis seketika. Ia jatuh bersimpuh di lantai, menggenggam kaki Haris sambil memohon ampun. Ia tak bisa menyangkal lagi. Dengan suara bergetar, Winda mengakui bahwa 2 dekade lalu, saat Haris harus keluar kota karena merawat ayahnya yang sakit, ia sempat bertemu kembali dengan Arga, cinta lamanya. Malam itu mereka terlibat dalam hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Dan ketika ia tahu dirinya hamil, ia memilih berbohong, berharap semuanya akan terkubur bersama waktu. Ia pun menyesal atas apa yang diperbuatnya, ia menyadari betapa besar cinta yang Haris berikan. Haris terdiam lama. Ia tidak sanggup menatap Winda. Aku mungkin bisa memaafkan kesalahanmu. Tapi kamu telah mencuri 20 tahun hidupku. Dan kamu membohongi anak kita. Ucapannya tenang, namun tajam seperti belati. Winda hanya menangis, tak mampu berkata apa-apa lagi. Setelah hari itu, Haris memutuskan untuk menjaga jarak dari Winda. Tapi ia tidak bisa menjauh dari Naira. Beberapa bulan setelahnya, Naira akhirnya berangsur pulih, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Haris memberanikan diri mengatakan semuanya. Ia ingin Naira mendengar kebenaran langsung darinya. Sambil menyodorkan hasil tesnya, ia berkata, "Nak, ayah bukan ayah kandungmu, tapi aku tetap ayahmu. Ayah akan tetap jadi ayahmu selamanya. Ayah akan tetap mencintaimu seperti kemarin-kemarin." Naira menangis keras. Bukan karena marah, tapi karena patah. Selama ini ia merasa keluarganya sempurna. Tapi kini semua berubah dalam sekejap. Haris memeluknya erat, menenangkan gadis yang ia anggap sebagai hidupnya sendiri. Tidak ada yang berubah di mataku, nak. Kau tetap anakku, bisiknya sambil menahan air mata. Beberapa minggu kemudian, Haris menemui Arga. Ia tidak ingin membuat keributan, hanya ingin pria itu tahu bahwa ia punya seorang putri dan bahwa selama ini, Haris yang membesarkannya. Arga terkejut, tak tahu harus berkata apa. Tapi Haris tidak datang untuk mengemis pengakuan. Ia datang untuk menyudahi semua luka. Ia juga berpesan bahwa jika suatu saat Naira datang menemuinya, jangan coba untuk menyakiti hatinya. Beberapa minggu kemudian Naira akhirnya memilih bertemu dengan Arga, setelah berdamai dengan hatinya. Namun di depan pria itu, ia berkata, "Terima kasih sudah memberi aku kehidupan. Tapi ayahku adalah pria yang menggandengku saat aku takut gelap, yang mengajarkanku menggambar, dan selalu ada saat aku jatuh." Arga mengangguk, memahami peran itu tidak bisa ia rebut kembali. Winda berusaha memperbaiki semuanya, namun Haris belum bisa kembali seperti dulu. Meskipun perlahan ia mencoba memakan, luka itu terlalu dalam. Tapi satu hal yang pasti, cintanya pada Naira tak pernah berubah. Di atas segalanya, ia tetap seorang ayah, bukan karena darah, tapi karena ia memilih untuk mencintai sejak hari pertama mereka bertemu. Dan mungkin itu lebih bermakna dari sekadar genetik.
Haris yang sudah membuat keputusan, akhirnya memilih berdamai dengan keadaan. Berpisah bukan keputusan yang tepat di usianya yang sekarang ini. Ia memilih bertahan dengan semua yang sudah ada. Ia berharap ketulusannya mendapat balasan yang semestinya. Entah dari Naira ataupun Winda.